Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-6. Perhatikan gambar berikut. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah cerita. Dengan membuat cerita berdasarkan gambar, kita harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Nah, di sini ibu memberikan contoh menentukan ide pokok dari gambar yang tadi. Contoh, paragraf pertama, ide pokoknya kandang kelinci Pak Rudi. Paragraf kedua, ide pokoknya Pak Rudi dan Edo menyayangi kelinci. Paragraf ketiga, ide pokoknya cara Pak Rudi dan Edo menjaga kebersihan kandang kelinci. Paragraf keempat, ide pokoknya manfaat menjaga kebersihan kandang kelinci. Paragraf kelima, ide pokoknya kelinci Pak Rudi banyak dan sehat. Nah, setelah kita mendapatkan ide pokok ini, membuat ide pokok, kita kembangkan ide pokok ini menjadi sebuah cerita dengan cara pertama, kita kembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat utama. Setelah menjadi kalimat utama, barulah buat kalimat pengembang dari kalimat utama tersebut. Nah, jadilah susun kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf. Itu cara membuat ide pokok menjadi paragraf. Nah, seterusnya sama, paragraf kedua juga seperti itu. Membuat dulu ide pokok dirubah menjadi kalimat utama. Kalimat utama mengembangkan lagi, membuat lagi jadi kalimat pengembang dari kalimat utama tersebut. Kalimat-kalimat tersebut, kalimat utama dan kalimat pengembang disatukan menjadi satu paragraf. Nah, begitu selanjutnya paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima, sehingga nanti kalian bisa menjadikan paragraf tersebut menjadi sebuah cerita. Sekarang kita akan menentukan ide pokok dari suatu cerita. Di sini ada cerita gerak kupu-kupu. Suatu bacaan gerak kupu-kupu. Di bacaan ini, di paragraf pertama, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf pertama ada di awal paragraf. Sehingga kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah paragraf pertama, ide pokoknya kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua pun sama. Kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf kedua adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Ada di awal paragraf. Sehingga kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok paragraf kedua adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sehingga kita bisa menemukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Ide pokok dari paragraf 3 yaitu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Sedangkan paragraf keempat sama. Kalimat utama
ada di awal paragraf, sehingga kita bisa menemukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Ide pokok paragraf keempat adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, itu pembelajaran tentang menentukan ide pokok. Selanjutnya kita belajar tentang membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata. Di sini Ibu bandingkan hewan ikan dan siput. Perbedaan yang dibandingkan tulang belakang. Ikan memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak memiliki tulang belakang. Ikan organ geraknya sirip, sedangkan siput organ geraknya kaki perut. Ikan memiliki rangka dalam, sedangkan siput tidak memiliki. Ikan tidak memiliki rangka luar, sedangkan siput memiliki rangka luar. Gerak tubuh ikan cepat dan lincah, sedangkan gerak tubuh siput lambat. Itulah perbandingan hewan ikan sebagai hewan vertebrata dan siput sebagai hewan avertebrata. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.